Dikasih hidup jangan cuma ngeribetin doang di dunia, kalau nggak ibadah nggak nyari manfaat mendingan mati. Ya, maaf nih, bukan ngaruh-ngaruhin. Misal orang Jawa nih datang ke Gandaria, kontrak di sini, sembahyang kagak, ngaji kagak, nyampur kagak, mendingan pulang kita galak. Lah karena tiba ngontrak doang, nyari keuntungan enak banget. Begitu giliran korban di kampung, nyari keuntungan di Jakarta. Begitu lebaran pulang kampung, duit kagak ditinggalin. Sama orang sini kagak tapi ngeh. Merah gitu banget. Lu ya dia punya pikiran apa? Karena gak punya pikiran, udah gegaras di sini, nyari di sini. Sama orang sini kagak mau nyampur, bayang kagak. Ke Nur Muhammad kagak mau sembayang. Ada majelis santunan kagak mau bagi. Begitu mati minta disembayangin, kali malam masih panjang bos. Buang aja kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah al-malikul anam. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ila akhir ayat. Shadaqallahul 'azim. Al-Mukarramun para asatiz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ali Ilyas, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sobari, Al-Ustaz Ismail Hasan, Al-Mukarram Bapak Haji Saidin, Bapak Haji Matasan, Bapak Nyiman, Sahibul Bait, Bapak Taslim beserta keluarga besar dan pimpinan majelis setiap malam Senin Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zayadi dan Ustaz Abdul Rauf, bapak-bapak hadirin jamaah majelis Muharram dan santunan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang berbahagia ini kita sudah melantunkan bacaan-bacaan baik, sholawat, ayat Quran dan lain sebagainya dalam rangka keinginan putra putri bangsa Indonesia untuk mengikuti ajaran dan jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul ketika pergantian tahun baru Islam setiap tahun, beliau selalu berpesan kepada para sahabat 5 hal yang harus diingat buat kita sebagai umat. Kalau yang demen sama Roma Irama pasti pernah dengar lagunya. Kata beliau, "Ibtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughlika, wa sihataka qabla saqamika." Pergunakan 5 sebelum datang 5 yang lain. Yang pertama, pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Yang ada di sini pasti mati. Yang mana? Yang tua ongko, yang muda juga mati. Motong pakai ngomong laki-laki duluan, dia emang punya lu. Tergantung, tempo-tempo laki-laki kita liatin syukur buat cucunya yang mati. Itu yang namanya urusan mati. Dikasih hidup jangan cuma ngeribetin doang di dunia, kalau nggak ibadah nggak nyari manfaat mendingan mati. Ya, maaf nih, bukan ngaruh-ngaruhin. Misal orang Jawa nih datang ke Gandaria,
ngontrak di sini, sembahyang kagak, ngaji kagak, nyampur kagak, mendingan pulang kampung lu. Nah, yang ribetin di kampung gua ngapain? Memang bukan kita galak. Lah karena tiba ngontrak doang nyari keuntungan enak banget. Begitu giliran korban di kampung. Nyari keuntungan di Jakarta, begitu lebaran pulang kampung, duit kagak ditinggalin. Sama orang sini kagak tapi merah loh. Bahasa galak nih, bahasa galak. Biar paham bahasa galak, bukan berarti saya bilang, wah Ustaz begitu banget. Dan lu ya dia punya pikiran apa? Karena nggak punya pikiran, udah gegaras di sini, nyari di sini. Sama orang sini kagak mau nyampur, bayang kagak, ke Nur Muhammad kagak mau sembayang. Ada majelis santunan kagak mau bagi, begitu mati minta disembayangin kali malam masih panjang bos. Buang aja kali. Gue jadi gedeg. Ya jadi pikiran kita mesti yang lempeng, hidup sebelum mati. Kenapa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah kepada Allah. Ntar kalau udah mati nyesel bang, kayak orang munafik. Begitu mati emang sembahyang kagak, pura-pura doang. Kayak orang alim, giran mau tahlilan pakai songkok di belakang karena dapat besek. Iya, maulid kagak becus, ngaji kagak bisa, serempet tadi kagak lempeng, mana-mana ngampleh. Itu orang munafik begitu tuh. Begitu mati nyesel apa yang dia sampaikan. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berkata orang munafik kepada Allah, ya Allah kalau ini terjadi ketika saya masuk alam kubur, balikin lagi ngapa ke dunia, mau ngapain? Pak sodako mau sedekah, harta banyak banget, pelit. Santunan anak yatim, gagal gaji. Kan yang bagi datang panitia, ya elah, goceng ceban, buat apaan? Jika ayam udah 7.000, itu sayap, paha 11. Itu tadi jika ayam dikasih tuh. Iya, sekarang buat apaan ngasih 10.000, pelit banget. Giran motor tuh sebulan sekian, ada yang bulani banget, kredit mobil Pajero, Dakar Sport, plus sunroof di atasnya, DP 200 juta, bulanan 9 juta lebih, 2 tahun sekian. Giran anak yatim, ya Allah, korban kemarin, korban. Ya, kendaraan buat akhirat yang bikin dia selamat sampai ke surga, kagak berani. Avanza 7 juta berani. Coba. Kayak ngasih ke Masjid Muhammad kambing, kuntet banget. Udah kecil banget kambing cenggo. Nitip lagi, udah nitip minta paha belakang mau peler. Ya! Gue gede. Jadi ngomong ke soal jadi jorok. Iya, paha belakang dipinta, peler di bawah. Lentar disuruh ngesot kambing itu kakinya kada sebelah. Wah apa nyampenya? Bukan pelit, kambing kuntet orang pelit ya, bila juga setan. Jangan pikirin, kenapa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, lihat hari depan. Apa tuh akhirat? Bukan hari depan tuh besok, lusa, bukan akhirat, pikirin. Yang paling baik buat akhirat. Makanya hidupmu sebelum datang matimu dipesan dari Nabi kepada 4 para sahabat khulafaur rasyidin, juga buat kita sebagai umat. Satu. Yang kedua, wasyababaka qabla haramika, pergunakan muda sebelum datang tua. Ini anak muda nih, demen saya nggak muda pada begini. Ketimbang yang sekarang lagi booming, Citayam Fashion Week. Oh, yoi, kepala lembul. Lenggok lagi ini yang gue gede begini. Itu bocah kan Citayam. Kenapa jadi begitunya di Jakarta? Gue gede banget tau. Lah Citayam banyak kebun. Sono di Jambu. Gak main di Jakarta. Jelek-jelekin bos gue aja, Anies Baswedan. Dia kan calon presiden itu, insya Allah ya. Amin. Iya, mau presiden 2024, insya Allah. Wakilnya entah siapa, kayak terserah beliau. Menteri agamanya ditunjuk udah 2, UAS. UASnya 2. UAS tuh Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Ahmad Sadiri, terserah. Karena dia itu makan nama sama-sama singkatan. Cuma kalau kagak kepilih emang rasanya bodohan dikit, tapi sono-sono UAS dah Abdul Somad jadi presiden, Menteri Agama. Ntar saya bagian ngapain? Ini bagian tahlil aja di istana, nggak apa-apa. Mayan tahlil gue nyiapin berkat sama besek lah, segala amplop beres. Urusan dia yang penting jadi dulu ya. Tuh, anak-anak muda dipesan banget sama Nabi, terutama pada siapa? Nabi ngelirik matanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu merangkap sahabat Rasul yang paling termuda, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dilirik, kenapa anak muda tuh paling bijaksana, cakepnya anak muda Sayyidina Ali.
Pergunakan masa muda maksudnya gimana? Jangan ada pepatah bilang begini, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda, puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Jangan. Masih muda jangan puasin buat yang kagak bener, mumpung masih muda gaya-gaya Islam. Kenapa tantangan terberat di anak muda? Itu yang kayak tadi Fashion Week itu kan emang dari dulu. Nabi udah bilangin hati-hati umat Islam lagi dijajah sama 3F. Yang pertama fashion, pakaian, kagak demen pakai pakaian muslim kalau bukan acara begini mah. Pakai celana yang ada kagak diantar, celana lepis baru pas dekul soe, kok kagak ngerti itu dekul soe, katanya emang begitu dapatnya kagak, emang lagu lu perak. Mending dekulnya putih mana hitam dulu. Ini pas dekul aja soe, gue bingung tuh celana. Ada model begitu bocah. Iya kan, emang dari dulu yang pakai itu model-model dari zaman Roma Irama muda itu namanya celana yang booming cut bray. Di atas kecil bawahnya gede, wow, itu di bawahnya longgar tuh. Jangan pakai ikan curut 3 masuk. Cut bray. Kemarin dikit bray cut. Atas yang gede, bawahnya kecil, masuk celana pakai plastik susah banget. Sekarang kulot bray-bray. Atas bawah gede, wow, udah kayak karung goni. Oke itu, wow udah banyak modelnya dari dulu sampai sekarang. Ini anak muda. Kenapa sih kita nggak pilih pakaian Islam yang udah banyak? Perempuan muslimah ada gamis, ada jilbab, hijab. Laki-laki muslim ada yang namanya sarung, baju koko, mau gamis juga banyak. Malu, Ustaz malu sama siapa? Bangga sama Islam. Wa may yu'azzim sya'airillah. Mensyiarkan agama Allah itu harus kewajiban kita. Jadi mulia di hadapan Allah. Ustaz saya mau ke mall, emang gak boleh pakai gamis ke mall? Boleh. Gamis gue. Yang beli gue. Pakai duit gue. Apa urusannya belum? Iya kan? Gak ada urusan. Pakai sarung kita ke mall. Yang penting dalamnya pakai kayak begini nih. Jangan kagak pakai apa-apa nih. Nih pakai pangsi nih dalamnya. Udah pakai kain kagak pakai apa-apa. Gitu tadi orang berontak kelihatan semua. Wah perabotan. Waduh, itu onderdil pada ngampleh kemana-mana. Jangan pakai dalamnya, pakai celana nih pangsi. Dan saya pakai motor begitu. Iya, jaga kehormatan Islam. Boleh ke mall, mau ke Indomaret boleh pakai kain sampai bilang. Ya kan kita bangga dong. Orang ngeliatin, apa ngeliatin? Kagak suka colok mata lu gitu. Islam, anak-anak muda jadi pakai pakaian Islam, bangga dengan agama Islam. Dengan budaya Islam yang itu sedang diganggu yang namanya fashion. Kedua diganggu atau dihujat dengan apa? Yang kedua dihujat dengan F yang namanya food, makanan. Ini bocah-bocah sekarang nih gini nih. Coba deh kalau dikasih abu kagak ngerti dia. Atau abu pakai daun pisang dalam gula merah dimakan agak pelan, kalau kencang macet kena muka. Gulanya macet ke muka toh. Kalau abu nggak abu dulu ya. Undi gak kenal, lepet kagak tahu. Jalabia doang lagi booming dia tahu. Coba dah, gak kenal bocah sekarang mah. Makanan zaman dulu, wah enak banget, gurih. Dia beri mangrove di punan buahan apa kagak enak dulu. Sekarang mau kagak ada punan rumah mulu. Ya kan, mede tinggal makan. Kenapa mede bijinya di luar? Makanya namanya bukan biji, ini minta maaf, bukan ngomong jorok. Tuh mede doang yang biji di luar namanya kontol mede. Katanya orang tua, iya ya. Lah emang bukan biji mede, bukan ngomong jorok, tanya dah. Asal dimakan medenya, awas tuh kena baju, getahnya kagak hilang begitu. Udah medenya makan, kontolnya buat gua kan begitu. Kontolnya dibuang, taruh di tabungan, begitu meletek matang, gurih banget. Namanya sekarang biji mete, padahal mah kontol mede. Allah. Dikata Ustaz ngomongnya jorok, lah emang begitu adanya mau diapain? Udah gurih. Mede jangan makan di krepek, kurang enak. Dia mau kasih emak lu aja, iris tipis-tipis pakai teri, enak banget. Nah sekarang udah kagak ngalamin bocah sekarang, makanan sok banget sok. Makanan yang orang-orang kayak dulu sekarang cilung apa gua ngerti lah. Cilung apa tuh pakai apa? Gua nggak ada namanya makanan sepeda apa? Pepeda apa? Nah, gua peda bukan taruhan itu daun kemangi dia kan peda itu. Ya, pepeda apa macam-macam dong sekarang. Apalagi yang sombong-sombong makan pakai Hokben, wow, gaya pakai Dunkin Donuts, Jeko, waduh.
Gue mau kagak demen, gue mahal. Agak resep nih roti 2.000 yang lewat. Roti 2.000 hangat-hangat 2.000 nih. Begitu kalau pagi ada itu. Malam breakfast kami makan kenyang kok kagak. 2.000. Makanan lagi dijajah ini sama orang-orang Yahudi dari dulu, bukan sekarang-karang doang. Ya, makanya luar biasa jajahan Yahudi. Udah kembali ke dalam ajaran Islam. Yang enak makan gimana? Yang paling enak makan itu kumpul bareng berjamaah. Kalau bikin acara maulid pakai nampan, senampan bertiga, nasi kebuli. Cuma tangan yang makan tangan kanan doang bang ya. Ajaran Rasulullah. Jangan tangan kiri ngikut makan. Habib Abdullah bin Ali bin Salah atas kalau makan begitu tangan kirinya dijepit di pahanya, dia nggak mau tuh tangan kiri ikut campur. Tapi kalau di kamar mandi tangan kiri yang berperan. Cebok tangan kanan. Dia makan diumpetin. Kalau kita kan kagak, saking serakah makan. Begitu daging dikebuli, tangannya sampai semua. Di tangan kanan nasi, tangan kiri daging dikebuli. Temennya minta gak dikasih pisang, motor pelit tuh. Gak boleh begitu kalau makan. Lagi paro, rame-rame. Kalau perlu garisin tuh, kalau bertiga set, segitiga biru, segitiga berlian. Nilu udah. Kalau kurang udah, jangan pakai minta lagi, malu, nyengir aja udah. Orang mulit selamanya, pasukan kebuli kagak boleh pisang romana ada makanan diem. Makanan udah habis di nampan, masih aja lagi ngelirik makanan orang. Buka kain ada plastik di dalam. Lagi membungkus. Kan pesan emaknya kali nggak beres. Ya, anak-anak muda Islam tuh dengan apa makanan food dijajah. Yang ketiga, yang ketiga apa namanya fans, idola. Nih idola nih, idolanya siapa nih orang nih? Wah Korea diidolain. Motor Korea udah kagak laku. Bosung, Bosowa, Jialing, udah bantet. Makanya sekarang perempuan apalagi Korea itu yang beli Korea. Jangan mau ribet. Nggak usah yang begitu-begituan. Ini fans kita siapa? Sayyidina Muhammad Rasulullah. Yang tadi kita baca peringatan maulidnya, kita berdiri mahalul qiyam, beliau datang. Ini Rasulullah yang buat nolongin kita di akhirat. Yang begitu nggak bisa nolongin kita, jangan diidolain. Usah saya demen banget lagu dangdut, silahkan demen doang nggak apa-apa, asal kita buat pengantar tidur. Siapa yang kita demen kalau mau tidur? Yang paling enak cepat pules. Pita malah pules sama dia mah lemes, pules. Coba lagu koplo kagak tidur. Saya kapan tidurnya gue nih? Iya kan? Demen lagu-lagu siapa silahkan, tapi itu cuma idola dunia akhirat Nabi Muhammad jangan ditinggalin. Mau demen lagu dunia silahkan. Saya juga pernah kok demen lagu-lagu yang saya demen banyak. Tahun 90 saya demen banget sama seorang penyanyi musisi yang paling top zaman itu. Namanya Iwan Fals. Ternyata Iwan Fals nama asli bukan Iwan Fals, Dirgiawan Listanto. Istrinya namanya Mbak Yos, anaknya yang mati Galang Rambu Anarki. Lahir tanggal 20 Januari menjelang pemilu. Tuh Galang Rambu Anarki. Tapi dia hebat mengkritik pemerintah Soeharto waktu itu apa? Banyak yang dikritik, kena di hati apa? Wakil rakyat itu kan kena. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang-orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadang bicara lantang, jangan hanya diam. Tuh Iwan Fals, demen saya. Kenapa? Tahun 91 kata takwa menjatuhkan kayu atau besi api pon di daerah Senayan. Siapa kata takwa? Itu konser terbesar 91 Iwan Fals, Setiawan Jodi, Saung Jabu, Rendra yang pada mati, tinggal Fals doang hidup. Konser datang di pondok nyolong itu kita berkabur dari pesantren. Apa yang nonton Iwan Fals? Masya Allah, lagu-lagunya biasa tuh bento. Demen waktu itu. Sekarang udah kita ngerti agama, udah buang jauh-jauh. Kalau mau dengar sekedar dengar doang. Saya sama India paling demen. Ternyata sekarang baru tahu, ternyata bocah yang baru sekarang tahu India, lu dibohongin sama India. Kenapa? Itu Sahrukan gak bisa nyanyi bang, cuman aktor film. Yang nyanyi mah ada orangnya dubbing doang. Penyanyi termasyhur laki-laki Kumar Sandu sama Udit Narayan. Perempuan Lata Mangesthan, Asha Bhosle. Siapa? Pemain lama udah pada mati. Sri Devi belum lama mati. Divya Bharati mati di hotel jatuh tahun 93. Tuh apa lihat? Nah iya, Jitendra, Dharmendra, Jaya Prada, Kumar Gaura, Amitabh Bachchan masih ada, udah tua banget.
Yang muda sekarang terakhir Sahrukan sama Kajol. Kajol siapa? Itu bukan bininya, teman main. Kajol itu nama suaminya Ajay Devgan, pemain film Paul Aur Kante tahun 1990. Hafal kan gua? Saking tahunya India tuh. Iya, terakhir nonton India sebelum dibongkar jadi serok. Namanya Rivoli di daerah Senen, dekat Kuitang. Nonton terakhir film Bazi, main Amir Khan. Tuh, sama Kavita Krishnamurti. Nonton saya di sono, wah sedih kalau nonton India, nangis. Kalau dia menang kita geli, ketawa, geli pun kita nangis lagi. Wah tuh India begitu. Ini kita dibohongin sama India. Makanya orang India mau kesini kagak pas apa udah gak ada kebun. Orang India kalau nyanyi kalau nggak kebun sama tanah latar dah, udah guling-guling aja mudah. Kalau India kemarin lihat kebun ngempet aja ngempet. Nyanyi dia tuh ngomong hai meri mehbooba mere zindagi bahut se tumse pyar karte hai. Are pyar karta hu janta hu ne meri ruk jao tuh kata dia. Kita orang kagak ngerti India, iya aja. Makanya ini kita boomingin diri kita dengan siapa? Dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah, fans idola yang paling masyhur. Jangan yang lain. Anak-anak muda, yuk rubah hidup anak-anak muda Islam kita. Di rumah setel selawat kalau pagi, selawat Habib Syekh Abdul Qadir Segap, setel orang-orang alim. Ya di rumah kita nih banyakan gambar tuh, gambar-gambar habaib ulama, taruhin. Ya Rim, dikata apa ke rumah saya tuh, kalau pengen lihat Habib Rizik 1 kali 1 meter saya pasang jauh sebelum dia pulang dari Mekah. Habib yang lain ada 12, saya sengaja telepon, pengen dapat keberkahan doang, malaikat gampang masuk. Gambar John Bon Jovi, waduh, Michael Jackson, Michael Bolton ditaruh di rumahnya, yang hancur-hancur, baru malaikat mau masuk berkah kagak, rezeki sempit. Gambar perempuan telanjang, ya, bini lah suruh telanjang rumah. Jangan pada begitu, salah. Ya, yang kedua, syababaka qabla haramika. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika, pergunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Orang kaya titipan, bukan mutlak milik ente. Ada titipan anak yatim nih mumpung bulan Muharram. Kasih anak yatim, titipin sama majelis taklim, orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Tadi disampaikan oleh Ustaz Zayadi, ana wa kafirul yatim fil jannati hakada wa tarab bisababati wal wusta, tuh hadisnya. Aku dan orang yang melihara anak yatim, yang mau nyantuni anak yatim nanti di hari kiamat di surga seperti 2 jari tuh, tengah hamba telunjuk bergandengan sama Rasulullah. Makanya ayo anak yatim jangan cuma ngasih kagak seberapa, ngusap orang lagi repes diusapin. Usap lagi, usap rontok tuh rambut. Ngasih 15.000, ya orang kaya berpelit. Jangan banyakin makanan, kasih duit, itu yang paling perlu. Kejadian udah banyak Pak, sebelum corona jauh saya kejadian orang minta anak yatim, saya bawa pakai mobil, mana saya nyewa angkot. Tahu Hembo nggak? Hembo, dulu Hembo namanya itu, yang dari Kodam lurus dikit. Hembo dulu tuh. Ini Hero nih, lagi zaman Bapak Haji Otip, Haji Karim sama saya masih nongkrong Hero. Dulu Hembo itu. Saya di Hembo situ, wah kasih anak yatim, waduh, dikasih balon, dikasih chicken ayam, duit kagak, saya gedut Pak. Lah gue tuh ceweknya gue mana, gue kagak. Akhirnya saya kasih cepet, saya doang nganterin, mana nyewa mobil 20.000. Takor gue 380. Karena yatim, Ustaz nggak ada duit ini, kita kan bingung ya, lagi 80.000 dah. Nambahin kita 20.000, udah takor bisa gue. Gue tuh lu gimana sih ngundang anak yatim, duit kagak balon dong. Nah ada yang meleduk, tuh nangis punya. Pelenggung aja meleduk, ngebocah. Gue gimana mintanya? Kalau gue sumpahin orang kaya bergeledek gitu. Ketimbang ayam chicken dong, balon atuh kita kagak. Yang kita kasih cepet bures. Ini kejadian bukan bohong Pak, nyata. Jangan. Nggak usah makin dibawa ke Hembo. Kita punya mobil di rumah lu aja biar berkah tuh rumah didoain. Kasih yang terbaik. Nah yatim kasih makan apa? Nasi kita kasih makan, pulang dikasih berkat. Kalau ada duit 10 juta, udah gak bakalan bangkrut. Ustadz yang gak usah kasih transfer aja 100 juta kan beres. Mau kalau nunggu begitu gua udah berhenti jadi ustadz. Gak berani begitu. Karena ngamplopin ya lemet-lemet. Lemet-lemet bodo amat dah. Yang penting berkah aja udah tuh anak-anak muda ya. Orang-orang kaya terutama ini jangan sampai lupa. Kenapa kalau udah miskin baru ngeluh? Ya Allah, bangkrut, susah. Syukur, mana lagi kaya, kemana lu, budeg? Duit banyak banget, emang titipan, hati-hati loh. Tuh duit kalau udah dipegang sama kita ngeluarin di jalan Allah jadi penyakit. Ya,
Sedekah daful bala, sedekah ngilangin penyakit. Maka kalau sedekahin insya Allah sakit mah nggak ada. Yarin, sekarang kita pengen pada Allah, makanya diingetin nama Nabi orang kaya di zaman Rasulullah yang paling berani bersedekah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang ketiga, beliau begitu cintanya kepada Rasulullah, apapun dikorbanin buat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghidaka qabla faqrika wa faraqaka qabla suglika, pergunakan lapangmu sebelum datang sibukmu. Nih buat orang-orang di Jakarta yang pergi pagi pulang sore peras keringat tulang dibanding-bandingin. Banting tulang tuh. Ketika kita lagi bawa motor dengar suara azan belum nyampe kantor, ingat nggak itu kalau kita berangkat jam 10 dari Bekasi, tahu-tahu sampai di misalnya sampai di sini dah di daerah Jatinegara azan bunyi, ingat nggak tuh masa lapang sama Allah? Hati-hati, bukan lapang urusan dunia. Kalau bisa mah Allah panggil berhenti langsung dekat ada masjid, kita sholat ibadah. Kenapa? Kita bisa ke kantor sehat karena Allah yang kasih. Yang kita makan nikmat Allah yang kasih. Kenapa Allah panggil bentaran bang? 5 menit temuin gua. Kalau kata bahasa gitu begitu. Bentaran 5 menit ngapa sih kagak mau ini mau pergi haji buru-buru ngapain? Sama Allah kadang-kadang nggak tapi open. Giran lagi susah aja baru ngomong. Ya Allah ini belangsak amat ya modal loh. Masih sehat rumah ogah banget. Ngelapangin waktu buat Allah. Masjid tiap subuh manggilin as-sholah, Haji Ali manggilin, ustaz-ustaz lain manggilin, mana? Bisa masalah al-budeg gitu, al-bolot, bolot semuanya. Mau kemana sih? Iya, karena jam 5 kurang seperempat azan subuh, jam 4 nggak apa-apa di masjid, geruakan nggak apa-apa, cuma geruakan yang benar. Jadi musola begitu, karena kalau subuhnya assalamualaikum, saya gituin aja. Apa tahu biar kaget dulu. Oh kaget tuh bangun. Gue jam 4 nih. Tidur mulu. Waya aku bangun sih. Gituin aja udah. Selesai sahur kalau sudah Ramadan. Enggak apa-apa. Boomingin itu panggilin apa paling mahal. Subuh 2 rakaat paling mahal. Jarang yang banyak kuat ngerjain. Apa diuruk sama setan tuh, dirayu, ditiupin tuh mata. Asal mulai ditiupin lagi gak jadi. Lagi bininya kadang-kadang lagunya kagak cakep lagi. Udah tahu emang laki udah enak-enak mau sembahyang subuh, ya elah pakai dikebet pahanya. Begitu dia nyemplakin, bening amat yang jadi lagi. Lah bagaimana mau sembahyang subuh? Mandi kagak itu setan itu bener emang. Ya ilaha illallah itu paha jadi penimba dan mau sembahyang subuh kagak jadi. Dorong lagi itu jatuh sama bang, sembahyang subuh gitu nggak biar galak dikit. Ini mau ya jorokin, caburin yang mana kayak itu kagak. Ditiup-tiupin sama bini-bini sambil gledek gitu tuh. Jangan ya, jadi rapihin hidup kita tuh kalau ada waktu buat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wasihataka qabla saqamika, pergunakan sehat sebelum datang sakit. Kita minta pada Allah kalau ngomong mudah-mudahan diberikan nikmat iman, nikmat Islam, amin. Sehat walafiat, amin. Panjang umur, amin. Umur pakai minta panjang, mau ditaker mau ngapain? Ada 40, 65, 70, cepet 200 gak nyampe. Ada 120 kan budek. Lagi lagi 120 dipanggil kong. Hah, gitu doang. Belum tentu akan ngomong aja 120, udah error, baterainya udah tekor. Iya kan? Umur udah ditaker bang, itu udah di lauh al-mahfuz, ketika ruh belum ditiupin udah dibagi. Ini bahagia sekian tahun, sengsara sekian tahun, umur sekian tahun udah dibagi oleh Allah. Boleh-boleh aja ya Allah, Allah mentawil umurana, panjang umur buat apa? Buat ibadah, bukan panjang doang buat jadi bikin nyusahin orang. Ngapain? Panjang umur bikin ngeselin orang, sok preman di kampung sini. Siapa lo? Tato dari muka sampai ke kaki, tato semua. Kagak ada kulitnya nggak kelihatan. Gue cabun tato itu tiban oli. Lagunya gak jelas. Ya, jadi sehat sebelum datang. Kenapa yang paling mahal itu dia setelah iman dan Islam sehat? Coba dah. Orang biar kata kaya bang, rumahnya nih Bilimun. Nih, belah sini. Apa sih namanya sini? Gak tau lupa namanya. Oh iya Marinir tuh. Rumah kan kayak gubuk gitu rumah. Duitnya banyak, mobilnya. Wah Allah, kita sama kalian jauh dah. Kita paling api itu pakai jam doyok. Dia Fortuner, Pajero, Dakar, Sport. Masya Allah. Alphard dia punya. Tapi badannya sakit kagak enak. Bapak mana bapak? Mau sakit pak, dirawat udah 2 bulan. Modal. Mobil sampai make kagak ada. Lagi dia punya mobil cakep, harganya 7 miliar tuh Ferrari yang larinya kenceng banget. Tanya dah sama orang yang kaya. Ntar kalau mati naik atau Ferrari? Kagak.
agak sempit, emang mundur orang muatnya. Pasti naik yang belonjor, ambulan. Kagak ada, biar orang kaya pejabatnya juga mau ambulan, yang paling panjang. Nggak ada dah. Di bapak gua kaya nih, pejabat luar biasa, kalau mati pakai aja Ferrari. Wah, larinya dua kencang, nabrak orang, mati lagi. Kagak, udah pakai ambulan belakangnya. Punya siapa? Itu punya di sini nih, partai sini Adi Kurnia siapa? Iya. Iya, dia laku banget itu, dia mobil cakep itu, anunya. Saya mah kagak mau mesen, cuma enak gitu. Saya pernah ngeliat tuh pakai apa? H1. Hyundai H1. Gede H1 itu, matic lagi. Yang bawa si Joni bocah mutipan rada-rada. Dia mau PA lu tau nih, ya emang udah lama begitu. Iya, itu tuh kalau mati pakai ambulan. Makanya sehat itu mahal, Bang. Jangan bilang murah. Ketika kita udah sakit baru, iya ya ternyata enakan sehat. Makanya jangan pernah berharap yang macam-macam. Kau berharap aja kepada Allah biar kita dapat kesehatan. Makanya doa yang kita baca setiap sholat habis wirid itu yang paling masyhur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat di dalam agama, wa afiatan fil jasad. Jasad kita nih, badan kita biar afiat. Wa barakatan fil rizki, berkah rizki. Wa taubatan qabla mau taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmat setelah kita meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, setelah meninggal dunia Allah ampun dosa kita. Allahumma hawwin alani, ya Allah gampangin pisyakaratil. Itu kan doa kita kepada Allah yang kita baca. Jangan ditinggalin, jangan wah itu mulu. Itu yang mahal doa. Allah mendengarkan doa kita, afiat jasad kita, murah rezeki kita, ziyadatan fil ilmi, ilmu ditambahin. Oh, masya Allah, nikmat banget. Jangan yang macam-macam, udah itu aja. Maka mendingan sehat, ya. Apalagi udah sehat, duit banyak, bini nurut, enak banget ya Allah. Kita panggil, Neng, Umi, Bi, Umi bikin kopi ya? Iya, Bi, bentar ya. Tuh langsung. Itu bini begitu, kalau belum mati jangan dikubur. Lagi-lagepan di kuburan. Di bini kadang-kadang kan banyak banget yang susah. Kita panggil, Mi. Cet, mana sih nenek? Budak banget ya. Saya tahu-tahu ada di pojokan, kagak denger, ditaruhin di kuping, ntar headset pakai handphone. Joget-joget senang, aduh ampun, ini perempuan biologin apa yang pedok sama meja mukanya. Bini model begitu, susah banget, budak. Makanya jangan kasih handphone minimal. Ini udah handphone dibeli Android termahal, pasangin wifi lagi ya, bikinan medet aja udah. Masa kagak, apa kagak? Bikin sayur asem manis, apa enaknya? Ini begitu. Oncom dibelanjain, di kaca-kaca nggak jadi apa-apa, kagak enak. Udah kagak bisa masak, kagak becus, megang kuali, takut panas. Mau ngapain? Mampus aja lo. Apa aja kagak becus. Masa kagak bisa? Bisa nyapa dandan mulu dandan. Asal mau mana-mana, hai Besti, ya ada Besti. Bahasa apa tuh pakai Besti? Capung, Besti. Keluar dah dandan sama kemarin apa mana semuanya sampai merah tuh muka, bibir merah. Pas bibir biru, biru banget nih gitu. Oh kejedot tadi ini. Bukan pakai shadow, kejedot tembok. Ya jangan. Jadi pergunakan sehat kita sebelum datang sakit. 5 hal ini disampaikan Rasulullah buat kita, ingetin sama kita. Pertama, hidup sebelum mati, manfaatin hidup, jangan sampai nyesel di kemudian hari. Yang kedua, muda sebelum tua, pergunakan masa muda, jangan sampai udah tua nyesel, nggak ibadah, nggak melaksanakan perintah Allah. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, pergunakan, ayo sembah Allah sewaktu kita masih sehat. Jangan pernah lupakan Allah, hadirkan Allah dalam diri kita. Karena Allah tidak butuh manusia, kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sehat walafiat, rezeki kita ditambahkan. Yang sudah menyatu dan yatim, insya Allah gak bakalan kecewa. Allah akan ganti yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Yang punya majelis Ustaz Zayadi, Ustaz Robuk, yang bisa membawa anak muda di kampung sini, insya Allah jadi baik lagi. Ya, anak muda ikutin orang benar, orang baik, jangan makin ngulet, jangan makin ngeluh. Ustaz capek main hadroh, kalau nggak mau capek jangan main, long aja liatin. Iya, tahu bunyi gak lah, kagak orang kayak dipototin. Ya udah itu mah jangan makin ngeluh. Pokoknya semua ada masing-masing. Saya kalau memang dakwah capek, udah berhenti dari dulu. Kenapa? Karena udah fardu kewajiban. Dari tahun 89 sampai sekarang dakwah kemana-mana. Kenapa? Emang dituju ke Allah supaya dakwah, padahal ilmu mah kagak ada. Asal bisa ngomong doang, alhamdulillah dengan izin Allah, dekat sama Habib sama ulama, banyak orang yang tahu, ngundang, alhamdulillah. Syukurin nikmat Allah, bisa datang silaturahim ke sono kemari, insya Allah
Itu aja udah, jangan ngeluh buat dunia. Kenapa? Keluhin diri kita capek, buat akhirat harus kita capain. Kenapa? Akhirat yang paling butuh nanti kata pada saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita baca Fatihah agar apa yang diniatkan semuanya di malam hari ini, hajat ini kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah saya selalu sampaikan biar nggak lupa. Tanggal 26 besok Agustus, Jumat malam Sabtu, di rumah akan mengadakan haul orang tua saya yang ke-11, Allahyarham Abuya Ki Haji Abdul Bakir bin Haji Ahmad, dan haul yang kedua Umi Haja Siti Hasanah binti Muhammad Thahir. Udah kadang ngomong saya mau ngundang, nanti buka di IG, buka di YouTube, Habib Rifki Alaidrus yang hadir memberikan tausiah, yang sedang booming di WA, yang sedang booming di IG Rifki Alaidrus. Saya sudah komunikasi dengan beliau, jawaban dia terakhir apa? Saya juga pengen ketawa karena dia emang udah dekat sama saya. Saya bilang, Bib, tanggal 26 saya tunggu di rumah. Siap Kiai, insya Allah hadir sayang. Saking cintanya sama saya, dia pengen datang. Padahal tanggal 25 dia masih di Kuala Lumpur, Malaysia, tapi mau nyempetin hadir tanggal 26 di rumah. Yang baca maulid Habib Sholeh Al-Habsikam, komunitas Arabian musik, dan para habaib dan ulama. Saya minta kehadirannya 26 Jumat malam 1, kita kumpul dibagi dua, wanita di sebelah selatan atau kidul, laki-laki sebelah belor, habaib di depan musola. Doain aja biar ada rezekinya, biar gampang semuanya. Yang penting yang hadir pada orang datang aja, jangan makin mikir macam-macam. Gak enak guru mau ke rumah guru masa datang doang, saya mau bawa air, jangan. Air di Kalimalang ngengkeh banyak banget. Gak usah. Tinggal kita nyerogin doang air mah, udah jangan. Ya mau bawa buahan jangan, berat. Yang enteng aja apaan, ya udah diamplopin aja. Ya, enggak, ini mah kagak minta, cuma ngingetin. Kali gitu ilok murid sama guru gak punya pikiran. Datang doang. Ya, kalau ada itu mah, kalau nggak ada main doang paling belakang ngeliatin. Makan udah siap semuanya, udah pokoknya rapi. Bahkan bisa request sama saya mau makan apa, insya Allah saya siapin. Ya, Ustaz saya mau request makan durian, siap. 1 kilo 90.000 montong gitu. Ya kirimnya transfer itu 90 baru dapat montong. Transfer kagak minta montong. Montong dibeli. Agak ada duit ah. Ya, saya tunggu kehadirannya ya. Jamaah yang sehat, walafiat, banyak rezekinya, panjang umur. Dalam taat insya Allah tanggal 26 bisa hadir. Jumat malam Sabtu pada sholat Isya. Kita jawab insya Allah. Terima kasih yang saya sampaikan. Kalau kurang baik tadi cuma banyolan aja, jangan diambil ke hati. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.